Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 bermaksud merampungkan tugas mata kuliah pendidikan Pancasila yang diberikan kepada kami dengan materi pembelajarannya yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan korelasi Pancasila dengan keilmuan manajemen. Langsung saja mengenai poin pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan dengan bahasan pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan oleh saya sendiri, Aska Hafian. Mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis merupakan dugaan pikiran yang membutuhkan penelitian dan data. Apabila data itu valid, maka hipotesis akan menjadi teori. Ketika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan jika teori memastikan hubungan sebab akibat, maka akan menjadi hukum. Sedangkan pengetahuan berasal dari kata knowledge. Dalam ensiklopedia, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dikatakan juga, pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dikutip oleh Suaidi, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Lalu, apa perbedaan dari ilmu dan pengetahuan? Perbedaannya terlihat dari sistematis dan cara memperolehnya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, diantaranya A. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. C. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. D. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlakukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dapat mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan nasionalisme.
4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan sebuah pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang, karena kemajuan tersebut generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak zaman dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Namun, menurut sastra prateja, setiap ideologi negara harus mampu kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja menemukan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. 2. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Pembangunan penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana yang memperkokoh kesatuan dan membangunkan identitas nasional. 4. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. 5. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yakni pengertian pertama, bahwa iptek tidak bersenjangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang secara otonom, kemudian dalam memperjalankannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus dilibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila dalam posisi tarik ulur artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Pengertian yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai nilai dasar pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlakukan penjabaran yang lebih rinci dalam pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sehingga mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil.
Berikutnya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam keputusan nilai yang tidak sesuai. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kelima, gaya hidup global menghentikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dan perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Berikutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara. Sejak Orde Lama sampai era reformasi, para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia sebagai berikut. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil. Warnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, kesan dari saya selama saya mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari tugas individu maupun tugas kelompok. Mungkin pesan dari saya berharap kepada Bapak agar terus konsisten dengan metode pembelajaran seperti ini. Korelasi studi manajemen dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manajemen merupakan struktur penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam prakteknya, di Indonesia, studi manajemen tidak bisa dipisahkan dari pandangan hidup orang Indonesia, yaitu Pancasila. Karena nilai-nilai dalam Pancasila telah memahami hidup masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan fungsi manajemen, baik di perusahaan ataupun di organisasi. Setiap silanya juga ternyata berpotensi untuk membawa bangsa ini keluar dari problematika ekonomi dan bisnis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa membantu para manajer untuk berusaha memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada di perusahaan, serta dalam bidang studi manajemen bisa menjadi bahan acuan untuk memecahkan setiap problematika dalam bidang ekonomi dan bisnis. Maka dari itu, bidang studi manajemen tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.